Sudah membahas momongan nggak sih? Hah? Ada rencana mungkin? Momongan, kalau momongan kita nggak pernah mentargetkan. Jadi kalau memang Allah berkehendak dan memberi kepercayaan lagi sama kita berdua, ya alhamdulillah. Tapi kalaupun tidak, ya kan sudah ada 3 gitu loh. Jadi udah ya sudah gitu loh. Jadi bukan target utama kita sih. Target utama kita adalah saling mencintai, saling menyayangi, saling mengisi kekurangan satu sama lain. Gitu loh. Baik, semenjak menikah sama Mbak Vena, terlihat dirimu semakin segar, semakin bugar gitu kan. Karena pada saat itu kan sempat banget down banget dan sakitnya pun semakin parah. Gimana nih mau manage penyakit itu biar tidak kambuh lagi? Saya alhamdulillah ya, maksudnya mungkin semua itu berawal dari pikiran dan hati ya. Jadi alhamdulillah sejak saya sama Menani, beliau ini banyak banget support buat saya gitu loh dalam hal apapun. Itu yang saya rasakan. Makanya saya selalu bilang bahwa rezeki yang terbesar, berkah yang terbesar yang saya terima adalah Mena dengan keluarga. Mas, dulu kan juga gimana sih Mbak Vena support mendukung Mas Ferry waktu masa-masa lockdownnya? Apalagi kita tahu waktu Mas Ferry masih dalam kondisi yang kurang baik gitu kan. Maksudnya buat jalannya kelihatan agak susah. Iya. Mbak Vena seperti apa nih waktu itu? Ya waktu ketemu saya 6 bulan yang lalu sih udah lumayan ya. Waktu itu kita bikin vlog ya di Vena Melinda Channel. Waktu itu sih ngomongnya masih kurang, ya nggak connect dan nggak, suaranya tuh terlalu kayak lemah gitu, mungkin sakit ya, nahan sakit. Masih sakit. Terus masih bengkak. Nah sekarang orang ngeliatnya kok Ferry Irawan kurus, sebenarnya bukan kurus karena udah nggak bengkak sama sekali. Tapi yang sebenarnya saya lakukan kepada Abi adalah yang mencintai dia apa adanya itu. Sama seperti Abi juga mencintai aku. Jadi memang believe it or not di tahun 2021 ada yang namanya cinta sejati itu ya, mungkin ya itu yang aku rasain sih. Jadi kenapa aku juga pengen cepat married, karena aku pengen kita nggak ada lagi hal-hal yang membuat kita mungkin jadi berbuat yang nggak baik atau kita mencegah itu. Tapi benar setelah kita menikah nggak nyangka juga rezeki ya yang kita terima ya kayak gini. Siapa sih kita ya, udah tua-tua juga ada yang jadiin kita model gitu loh, fashion show. Jadi alhamdulillah semakin apa ya, karena kita berawal dari ketulusan satu sama lain, kita berawal dari kejujuran, kita juga pokoknya kita sangat menjunjung tinggi arti cinta dan kasih sayang yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan sekali lagi saya dan Vena tidak akan mencintai satu sama lain melebihi cinta kita berdua terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi untuk menjaga kondisi badan sendiri mungkin seperti apa? Masih sering check up atau gimana mungkin? Nah kalau untuk menjaga kondisi tubuh ini udah Vena yang atur semuanya. Jadi kalau makan harus teratur, rokoknya nggak boleh lebih dari setengah bungkus sehari, tidur harus cukup, terus harus makan sayur, harus minum jus, pagi-pagi harus sarapan, kalau nggak kasih jamu, kasih jamu, terus apalagi disayang-sayang karena Abi ini orangnya ambekan, jadi kalau ngambek kayak anak kecil, jadi sering di gitu dong. Dengan banyaknya syarat dan peraturan itu mampu nggak sih ngejalanin itu semua gitu? Kalau karena kan dibilang tadi ambekan. Ya alhamdulillah, maksudnya ngejalaninnya sih seneng aja gitu loh. Karena buat aku kan apa yang Mena kasih tahu tuh buat kebaikan kok, buat kesehatan, terus buat kedepannya juga semuanya insya Allah yang membawa kebaikan. Pasca nikah ini ada yang lebih banyak yang cemburu nggak sih, atau lebih banyak lebih seperti apa? Yang cemburu ini. Masa? Iya, tadi kalau sekarang apa-apa nggak boleh pakai baju ketat lagi. Kalau makeup harus, kalau ke salon harus yang terapisnya perempuan. Di ruang perempuan. Di ruang juga. perempuan juga. Terus apa lagi? Karena kan dia udah jadi tanggung jawab saya lah ke batin gitu. Jadi saya mengarahkan apa yang sesuai dengan aturan dan hadis saja, udah gitu aja. Gitu. Mungkin sedikit Mas, ketika awal ketemu Mbak Vena ya itu, nah Mas Ferry kan kondisinya masih belum pulih waktu itu. Iya. Nah Mas Ferry sendiri waktu itu apa sih yang dirasakan, sempat ngerasa kayak kondisiku masih kayak gini, bisa nggak ya aku samping dia, bisa nggak ya kayak aku jadi suami gitu. Kalau pada saat itu memang wajar ya, manusiawi banget. Saya sempat berpikir ini benar nggak ya kalau memang saya sama Vena ini nanti kalau endingnya seperti apa juga kan saya nggak tahu pada waktu itu. Cuma kekuatan saya pada waktu itu adalah cuma doa. Jadi saya cuma berharap kalau memang
Vena jodoh saya, Allah pasti akan pertemukan segala sesuatu. Tapi kalau memang bukan, ya saya minta dijauhkan. Udah itu aja. Mas, tapi maaf Mas, belum Mas. Maksudnya kan ketika kabar kedekatan Mas Ferry sama Mbak Vena mencuat nih, karena saya kan akhirnya juga banyak mengundang komentar nih, saking banyaknya yang negatif dan positif juga banyak. Nah waktu itu juga nggak sedikit yang komentar kalau misalnya Mas Ferry, maaf maksudnya kayak sakitnya gila gitulah. Mas Ferry sendiri waktu itu seperti apa nih Mas? Ya pada saat itu saya menyikapinya ya dengan legowo aja ya. Saya selalu apapun dari awal saya komunikasikan sama Mena gitu. Jadi dia tahu lah dari awal saya gimana, dia tahu. Jadi apapun ya itu kita kejujuran, keterbukaan apa adanya. Udah itu aja. Nah Mbak Vena nanggapin itu gimana Mbak, komentar-komentar miring kayak gitu? Ya sampai sekarang juga komentarnya masih miring ya. Tapi justru sebenarnya komentar miring itu jangan salah, itu membuat kita berdua makin solid. Kenapa? Karena memang kita tidak pernah punya maksud dengan pernikahan ini atau Abi menyusun aku atau aku menyusun Abi. Sebenarnya dari niat sih. Mau menikah, mau bekerja, ya kayak kalian lah. Niatnya apa sih? Nah kalau niatnya udah baik, yang namanya nanti dalam perjalanan ada orang suka dan gak suka, itulah kehidupan. Makanya aku selalu bilang sama Abi, Bi kalau kayak gini jangan sampai makan ke dirinya. Keluarin aja, misalkan kita harus mengklarifikasi sesuatu, nggak apa-apa, as long as kita benar. Karena kan memang perkawinan kita tuh benar-benar nggak ada sama sekali materi di dalamnya tuh nggak ada. Sampai seorang aku aja benar-benar legowo untuk kita memulai semua dari nol. Termasuk ya ini, kita perkawinan kita tuh benar-benar sekarang semua dari nol gitu. Anggap aja di rekening tuh nol saldonya gitu. Tapi believe it or not, dalam waktu sesingkat-singkatnya Allah bukan hanya memberikan rezeki, tapi rasa cinta yang selalu ada di tiap hati kita. Itu udah best gift, ya. Best gift more than Karena rezeki uang. kan nggak selalu materi. Nah, jadi ngadepin orang-orang gitu ya nggak apa-apa gitu. Banyak orang yang iri ngeliat dekatan kalian berdua, sampai Reza Antam FB aja jadi pengen nikah lagi nih. Oh ya, Alhamdulillah. Inspirasi. Alhamdulillah. Ya itu karena kan kita berdua nih sebenarnya bukan kita nggak pernah mau pamer apapun ya. Baik apa yang terjadi dalam diri kita berdua juga. Cuma memang kita hanya men-share aja kebahagiaan, dan itu sebenarnya kita nggak ada tujuan apa-apa. Karena memang kita ngerasa bahagia, kita posting apa ya. Alhamdulillah ternyata vibes itu bagus untuk banyak orang ya. Sampai kadang-kadang kita baca komen-komennya tuh mereka yang ikut merasakan. Karena memang benar-benar saya itu baru merasakan bahwa kebahagiaan itu simple kok gitu loh. Dan bukan harus dengan kemewahan gitu loh. Ternyata kesederhanaan, apa adanya, keterbukaan, kejujuran itu melebihi segalanya. Dan itulah yang kita rasakan berdua gitu loh. Karena gimana nanti jadi inspirasi juga nih buat orang lain, buat Kak Reza juga nih. Ya, alhamdulillah yang jelas sih kita bukan siapa-siapa. Sekali lagi sampai detik ini aja, kayak besok nih kita ada acara tasyakuran. Kenapa kita bikin acara tasyakuran? Karena kadang-kadang aku nggak pernah menyangka dengan berbagai macam ujian ya dalam perkawinan kita, mau itu dari eksternal, dari internal, akhirnya kita bisa through ya, bisa melewati itu semua. Jadi nanti acara 25 Maret adalah tasyakuran. Aku mengundang anak-anak yatim yang dari awal aku cerai 8 tahun atau 9 tahun yang lalu, yang mereka selalu mendoakan aku. Itu dari kampung Embe, Bogor, dari Haji Dwi. Aku undang lagi mereka karena aku pengen berterima kasih kepada anak-anak yang udah hafiz Quran semuanya, hafal Quran. Yang selama ini aku inget banget, aku lagi sendiri waktu itu sampai datang ke kampung Embe 8 tahun yang lalu karena nggak bisa ketemu saya lama Atala, mereka loh yang doain. Sampai tuh anak-anak udah pada besar sekarang, dan aku pengen ngundang lagi mereka sebagai flashback bahwa ini loh hasil dari doa-doa mereka, terutama doa orang tuaku, yang akhirnya finally aku ketemu Prince Charming aku gitu. Mungkin nggak sempurna di mata orang gitu ya, tapi ya buat aku happy banget saat ini gitu. Jadi ya hal-hal baik ya yang kita akan lakukan di perkawinan ini, termasuk cara bekerja dan juga cara berkehidupan ya. Jadi kita lebih apa namanya lebih kepada rasa bersyukur aja pada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Allah sudah kasih baik sebelum dan sesudah pernikahan. Jadi kita ya itulah, kita berdua setiap harinya alhamdulillah banyak bersyukur. Karena ini kan bukan pernikahan yang pertama ya, ini kan usia matang gitu. Iya. Apa yang dari sebuah pernikahan usia yang matang?
matang lah. Kalau saya terus terang saya selalu bilang sama Mena, saya cari tiket ke surga. Jadi begitu juga mungkin Mena terhadap saya. Jadi dengan menikah ini kan separuh ibadah sudah kita jalankan. Dan saya selalu bilang sama Mena bahwa dialah wanita pertama yang saya muliakan. Insya Allah untuk terakhir kalinya kita berdua bisa merasakan masalah rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah ya, insya Allah ya. Jadi saya ingin dan saya merasakan sekali bahwa dalam rumah tangga kita yang sekarang ini adalah selalu kita tuh nomor satu adalah bersyukur dan kita selalu minta bimbingan sama Allah, tolong pelihara cinta dan kasih sayang yang Allah anugerahkan sama kita berdua. Karena syukur kalau kami berdua ini hanya manusia yang tepatnya salah, hilaf dan lemah. Tidak ada daya dan upaya apapun kalau Allah tidak akan kami.